Oke, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, kita sama-sama belajar pesan Tuhan berikutnya di minggu ini. Pesannya adalah gini, di manakah posisimu dalam perarakan? Wow, apa nih maksudnya? Di manakah posisimu, maksudnya posisi kita sebagai orang percaya ini di mana di dalam perarakan? Nah kalau kita ditanya soal perarakan, pasti kita akan bertanya-tanya, perarakan apa Pak? 17 Agustusan gitu ya. Memang nggak tahu nih pesan ini apakah karena kita baru melalui perayaan 17 Agustus di mana kali ini kita melihat sekali banyak pawai, banyak perarakan, ya kan? Nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini kita lihat di jalan-jalan, ya bahkan di daerah di mana saya tinggal banyak sekali dilewati pada hari itu pawai-pawai. Bahkan mereka berjalan berlawanan arah dengan arah mobil yang sebetulnya kan searah sebetulnya. Tetapi bukan saya nggak bermaksud untuk mempermasalahkan itu, tapi banyak pawai. Nah ini yang mungkin membuat kita jadi paham kalau ngedengar kata pawai, parade atau perarakan atau iring-iringan. Tentunya semua berjalan nggak melebar kan, memanjang ya namanya perarakan. Lalu apa hubungannya dengan pesan yang kita mau dengar? Nah, secara langsung memang nggak ada kaitannya dengan pawai 17 Agustusan Bapak Ibu Saudara. Tapi secara makna ini mungkin lebih memudahkan kita untuk memahami apa itu yang namanya perarakan. Apa yang namanya parade. Oke, langsung kepada firman-Nya. 2 Korintus 2, 14-16. Saya mau ajak kita baca bergantian supaya setiap kita ikut memperkatakan firman Tuhan. Ayat 14 saya, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaran kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Ayat 16, bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan. Dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Kembali lagi ke ayat 14. Di ayat 14 di situ dikatakan tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Nah, di jalan kemenangannya ini di dalam terjemahan The Message itu di situ disebut victory parade, pawai kemenangan. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari di situ dikatakan pawai kemenangan Kristus. Tapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di dalam perarakan kemenangannya. Nah, latar belakang surat ini Bapak Ibu Saudara adalah sesuai dengan kalimat di awal di ayat 14 ini, tetapi syukur bagi Allah. Itu diucapkan oleh Rasul Paulus. Ucapan syukurnya Rasul Paulus kepada Tuhan bahwa dimanapun ia berada, Tuhan selalu menyertainya dan selalu Tuhan mempercayakan keberadaannya. Latar belakang daripada kisah ini adalah waktu itu Rasul Paulus sedang menuju ke Troas, di mana dia ke Troas untuk memberitakan Injil. Nah, singkat cerita, nggak lama sampai di Troas, dia harus segera menuju Makedonia. Karena dia harus menemui Titus. Nah, ketika dia sampai di Makedonia pun, di situ Tuhan juga telah membukakan jalannya, membukakan jalan bagi Rasul Paulus untuk pemberitaan Injil. Jadi artinya kemanapun Rasul Paulus berjalan, di situ Tuhan buka jalan buat dia, ya. Tantangan yang dihadapi Rasul Paulus mungkin gak sedikit. Ya, ada selalu tantangan, hambatan ada, problema ada. Tetapi dari hatinya keluar ucapan syukur bahwa Tuhan selalu bimbing dia di jalan kemenangannya. Di dalam perarakan kemenangannya. Nah di situ Rasul Paulus dapat kabar dari Titus bahwa ada sesuatu terjadi di Makedonia. Ya, makanya surat ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Ya, surat jemaat Korintus yang kedua ini, di situ Rasul Paulus menaikkan syukur kepada Tuhan karena Tuhan telah membawa
dia di jalan kemenangannya dan di dalam pawai kemenangannya. Nah, di dalam menggambarkan apa sih yang disebut jalan kemenangan atau pawai kemenangan, ya, dulu saya rasanya pernah nyampaikan ini ya. Di dalam menggambarkan situasi yang disebut pawai kemenangan ini, Rasul Paulus memberikan sebuah gambaran yang mudah dimengerti oleh orang Korintus. Nah, orang Korintus sudah sering melihat bagaimana kalau prajurit-prajurit Romawi yang baru pulang menang perang, dia akan masuk kota berupa sebuah iring-iringan, berupa sebuah perarakan kemenangan. Di mana di barisan depan pastinya ada sang panglima atau sang jenderal. Wah, naik kuda atau naik kereta dengan gagahnya, diikuti dengan prajurit-prajurit lain sesuai dengan pangkatnya mungkin. Mereka berjalan dengan gagahnya. Di bagian depan juga ada deretan para imam Romawi yang menyalakan asap dupa. Asap dupa itu tujuannya apa? Supaya gini, supaya rakyat yang menyambut kemenangan, kepulangan prajurit Romawi ini bukan cuma bisa melihat aja, tetapi bisa menghirup asap kemenangan. Wow, inilah asap yang harum, aroma yang harum yang tercium bukan hanya oleh si rombongan panglima perang atau si jenderal perang itu saja, tetapi rakyat dapat turut merasakannya. Nah, ini yang disebut dengan arak-arakan kemenangan. Wah, rakyat bersorak-sorai, rakyat mengeluh-elukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di bagian belakang daripada arak-arakan itu terdapat orang-orang yang tawanan, orang-orang yang kalah. Mungkin dia habis menduduki sebuah wilayah. Nah, ketika prajurit tentara-tentara Romawi ini pulang, dia mau bawa tawanan. Nah, jumlahnya bisa banyak, bisa sedikit kan nggak disebutkan. Nah, tawanan ini ada di bagian deretan belakang. Mereka adalah orang-orang yang diikat di rantai. Entah kaki dirantai, tangan dirantai, dan lain-lain. Tapi mereka berjalan di bagian belakang. Mereka menghirup nggak aroma dupa yang ditebarkan oleh si imam di depan? Mereka turut menghirup. Tapi asap yang mereka hirup bukan asap kemenangan, tapi asap kematian. Karena mereka tahu kemana mereka akan dibawa setelah tentara-tentara itu masuk kota. Mungkin mereka akan dipenjara sekian lama, atau mungkin mereka akan langsung dibantai. Mungkin mereka akan dipekerjakan sebagai budak paksa, tapi buat mereka, aroma yang terhirup oleh tentara dan para rakyat yang menyambutnya, buat mereka itu aroma yang paling busuk yang pernah mereka hirup. Wah, ini mah, aku bentar lagi mati. Nah, jadi di dalam satu rombongan, perarakan ada orang-orang yang begitu bangga, orang-orang yang begitu, menonjolkan kehebatannya, tapi ada di dalam rombongan yang sama, ada orang-orang yang tertunduk lesu, ada orang-orang yang siap mati, siap dibantai. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti itulah Rasul Paulus menggambarkan orang percaya yang ditempatkan Tuhan di bumi. Itu bagaikan iring-iringan pawai yang sedang dipamerkan sama Tuhan. Nah, jadi kita ini orang percaya. Ketika ditempatkan Tuhan di bumi, seharusnya kita adalah sebuah pawai perarakan kemenangan. Dengan aroma yang harum yang harus tercium, bukan hanya oleh kita aja, tetapi tercium oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Kenapa? Tuhan lagi berkata, inilah orang-orang yang telah aku selamatkan. Ada karyanya dahsyat di atas kayu salib yang aku sudah lakukan, sehingga orang-orang ini diselamatkan. Wow, ini pawai kebanggaan ini. Itu yang pertama, alasan kenapa ada aroma harum yang tercium. Kenapa itu disebut arakan kemenangan? Karena Yesus sudah menang. Manusia diselamatkan, kembali ke sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Nah, aroma yang selanjutnya yang harus dirasakan adalah ketika mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah diselamatkan.
Mereka menjalankan sebuah gaya hidup yang baru, yang sadar bahwa mereka ada karena sebuah rencana dahsyat Tuhan. Dan mereka hidupi itu dalam kehidupan mereka. Sehingga inilah ketika mereka ditempatkan di bumi, mereka adalah bagaikan arak-arakan kemenangan orang-orang percaya di mana Tuhan sebagai panglimanya. Dan semua orang diharapkan dapat mencium aroma keharuman. Wow, inilah anak-anak Tuhan. Dan mereka bukan cuma sekedar status, tapi mereka melihat, wah, inilah yang mereka lakukan, inilah gaya hidup yang mereka lakukan. Dan itu tercium dengan harum. Jadi bagi Tuhan dan bagi orang percaya yang paham tentang kasih anugerah Tuhan dan tujuan Tuhan atas hidup mereka, aroma ini sungguh menjadi aroma yang menyenangkan. Nah, tapi sayangnya Bapak Ibu Saudara, namun ternyata bagi sebagian orang, aroma itu tercium sebagai suatu bau yang kurang menyenangkan. Nah, kenapa nih? Kok ada bau yang kurang menyenangkan? Dari rombongan yang sama. Nah, kenapa? Karena gini, ada orang-orang yang menganggap keselamatan dari Kristus adalah sesuatu yang biasa-biasa aja tuh. Apa istimewanya sih? Ada orang-orang yang menganggap gak penting sama sekali karya penebusan Yesus di kayu salib. Sehingga mereka menganggap ringan. Mereka menganggap bukan siapa-siapa. Dan akhirnya itu muncul dari sebuah sikap yang gak peduli akan adanya karya Yesus yang luar biasa. Ada bau aroma yang berbeda nih gitu. Sekarang tercium. Kemudian ada pula aroma yang kurang menyenangkan itu terjadi ketika ada orang-orang percaya yang sudah diselamatkan, tapi karena tidak memahaminya, maka hidupnya tidak mencerminkan hal itu. Jadi di rombongan ini termasuk orang-orang yang hidupnya gak memiliki tujuan Tuhan yang jelas. Orang-orang yang hidupnya penuh dengan kepahitan, kekecewaan. Yang hidupnya penuh dengan luka-luka dan kemarahan. Dari cerminan hidup yang demikian jelas gak memberitakan apa? Kabar sukacita lagi tentang karya Tuhan. Atau apa yang telah Tuhan lakukan atas dirinya. Yang diberitakan mungkin tentang kabar-kabar kemarahan, kabar-kabar kekecewaan, kabar-kabar kepahitan. Sehingga aroma yang muncul bukan aroma yang harum tercium lagi. Udah aroma-aroma yang baunya udah gak enak. Nah, inilah jadi pesan Tuhan buat kita. Sekiranya kita menyadari diri kita sebagai orang-orang percaya yang sudah diselamatkan. Siapa yang di sini menyadari bahwa kita adalah orang-orang percaya yang sudah diselamatkan? Mestinya setiap kita. Ya. Kita itu bagaikan arak-arakan atau pawai kemenangan yang sengaja dipamerkan Tuhan di bumi ini. Jadi kalau kita, pesan ini untuk mengingatkan kita lagi, kita tuh orang-orang yang dipamerkan Tuhan loh. Ya. Sama dengan ketika mungkin kita pelihara sebuah ikan hias, ditaruh di sebuah akuarium. Itu tuh untuk apa sih? Untuk diperlihatkan, nih ikannya bagus gitu ya. Mungkin kita lebih daripada ikan. Kita adalah orang-orang percaya yang oleh darah Yesus kita diselamatkan. Nah, kita itu bagaikan arak-arakan atau pawai kemenangan yang sengaja dipamerkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini agar dunia bisa melihat sekaligus mencium aroma hasil karya Tuhan yang luar biasa atas kita. Sekaligus melihat dan mencium aroma dari sikap dan cara hidup yang dimunculkan oleh si orang-orang percaya tersebut, yaitu kita seharusnya. Sekalipun mungkin di dalam menjalani kehidupan kita menjalani kehidupan yang enggak mudah. Tapi tetap untuk menjadi aroma yang harum itu enggak mesti hidup kita, hidup aku harus enak dulu dong Pak, baru bisa memancarkan aromanya. Enggak, dalam keadaan apapun. Dalam keadaan sulit sekalipun, dalam keadaan mudah sekalipun. Orang hidupnya mudah juga belum tentu memancarkan aroma keharuman kok. Tapi Tuhan mau, apapun kondisi seorang percaya, di tengah kondisi apapun. Inilah orang-orang dipamerkan Tuhan. Seperti waktu Tuhan memamerkan Ayub. Iblis, lu lihat Ayub. Iblis pikir, terang aja. Dia saleh, dia baik dan menjauhi segala yang jahat. Enak sih hidupnya. Kata Tuhan, mau coba. Dicobalah Ayub dan tidak keluar sedikit pun hal yang salah dari mulut Ayub. Tetap memancarkan sebuah aroma. Meskipun mudah enggak Ayub menjalani? Enggak mudah sama sekali. Nah, melalui pesan ini kita diberikan sebuah pertanyaan kepada setiap kita kalau gitu, termasuk saya.
Aroma apa kira-kira yang sedang kita tebarkan melalui hidup kita saat ini? Apakah aroma harum karena sadar ada anugerah Tuhan yang luar biasa? Kita diselamatkan, kita dibawa masuk ke dalam rencananya, dan kita dipercayakan sesuatu yang luar biasa. Dan kemudian atas kesadaran itu maka kita mulai belajar untuk menjalani sebuah kehidupan yang baik. Dan itu memancarkan sebuah aroma keharuman atau aroma kelesuan. Akibat dari menjalani hidup yang gak mempunyai tujuan yang jelas. Untuk apa sih aku hidup? Untuk apa sih aku hidup? Sehingga ada pancaran aroma yang berbeda lagi. Atau aroma bau kematian. Yang muncul dari hidup yang penuh dengan kemarahan. Yang penuh dengan ketidakpuasan, yang penuh dengan kepahitan, yang otomatis menebarkan aroma yang gak sedap. Dan ini pertanyaannya, yang mana yang kita pancarkan? Kalau beberapa waktu yang lalu kita sering dengar di berita, di TV ataupun di surat kabar, tentang ada seorang polisi yang ditembak itu. Kan untuk membuktikan bahwa ini dengan cara apa dia ditembak, dengan berapa luka dan lain-lain, kan perlu diotopsi. Tetapi akhirnya untuk lebih jelas lagi maka perlu dilakukan otopsi ulang. Nah waktu dilakukan otopsi ulang Bapak Ibu Saudara, kan udah berjalan berapa hari itu. Waktu dibuka peti matinya Bapak Ibu Saudara bisa dibayangkan gak bau apa? Waduh, katanya ya itu bau banget. Bau yang begitu dibuka itu langsung nempel. Makanya kalau dokter-dokter di lab krim itu Bapak Ibu Saudara, ahli otopsi itu sebenarnya gak mudah ya. Apalagi dia bilang, waduh dalam kondisinya sekarang udah berbeda daripada waktu hari pertama dia meninggal. Udah becek, aduh saya juga gak bisa ya ngebayangkan udah becek itu kayak gimana. Bukan cuma kondisinya aja udah banyak ya, tetapi aromanya itu loh Bapak Ibu Saudara. Itu yang disebut aroma mayat. Ya, baunya tuh nempel, katanya udah mandi pun gak hilang saking kuatnya. Oke lanjut, saya gak ngomong soal itu. Mending kita ngomong yang harum-harum ya. Nah apa kalau gitu harus kita lakukan? Berkaitan dengan pesan ini agar apa? Hidup kita memancarkan aroma yang tercium dalam perarakan orang percaya. Yang pertama adalah gini, sesuai dengan judul pesannya, tetapkan posisi kita terlebih dahulu. Karena posisi menentukan aroma yang dipancarkan. Makanya di judul pesannya adalah di mana posisimu di dalam perarakan, karena posisi menentukan aroma yang dipancarkan. Oke, ayatnya 2 Korintus 2 ayat 15 sampai 16. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Jadi ada bau kehidupan, ada bau kematian. Nah, bau kehidupan dan bau kematian itu tergantung ada di posisi mana. Tadi saya sudah jelaskan kalau orang-orang yang ada di posisi depan, yaitu para panglima, para jenderal, para prajurit. Ada imam-imam yang di depan yang menyalakan dupa. Mereka adalah orang-orang di posisi depan. Mereka yang menikmati bau harum. Tapi ternyata di rombongan yang sama, ada posisi para tawanan yang di bagian belakang. Dan buat mereka itu bau yang menyakitkan, bau kematian. Mereka sangat tidak menikmati bau-bauan itu. Nah, gambaran yang diberikan Rasul Paulus tentang arak-arakan tentara Romawi yang pulang dengan kemenangan ini jelas sekali penggambaran yang mudah dimengerti oleh orang-orang Korintus. Karena mereka sering lihat apa yang dimaksud dengan pulangnya arak-arakan tentara Romawi pulang menang perang. Barisan depan selalu diisi oleh panglimanya. Barisan depan diisi oleh prajurit-prajurit. Dan ada imam. Nah kenapa saya ulangi lagi? Karena gini Bapak Ibu Saudara. Di dalam setiap iring-iringan bangsa Israel. Entahkah itu Musa, bangsa Israel dipimpin oleh Musa, maupun iring-iringan bangsa Israel dipimpin oleh Joshua. Selalu yang di depan tuh urutannya kurang lebih sama. Di depan yang pasti, kalau urutan Musa nih ya, selalu ada apa yang terlihat? Tiang awan, tiang api, itu adalah sang panglima bala tentara sorgawi. Yang waktu itu jelas terlihat dalam bentuk tiang awan pada siang dan tiang api pada malam. Dan setelah itu siapa?
Ya Musa, Harun, para pemimpin dan kepala suku Israel yang berjalan di depan. Nah kalau di dalam kepemimpinan bangsa Israel yang dipimpin oleh Joshua, urutannya sama kan kalau kita perhatikan waktu mereka mau menyeberang sungai Yordan, waktu mereka mau mengalahkan Jericho, urutannya kan udah dikasih tahu kan sama Tuhan, sang panglima tentara sorgawi itu. Di bagian depan ada tentara-tentara, kemudian dilanjut dengan para imam yang memegang sangkakala dan tabut Allah. Kemudian dilanjut lagi dengan tentara. Dan selanjutnya. Urut-urutannya selalu kurang lebih sama. Nah itulah gambaran urutan-urutan yang seharusnya juga dimiliki oleh orang percaya, oleh kita di zaman sekarang. Siapa yang di urutan depannya seharusnya memancarkan aroma? Para kepala-kepala, para prajurit-prajurit yang luar biasa. Para imam-imam yang berjalan di depan, yang seharusnya memunculkan aroma-aroma yang luar biasa. Tetapi kalau kembali lagi kepada bangsa Israel, tidak bawah kepemimpinan Musa, kan ini rombongan kan banyak. Isinya kan bukan cuma pemimpin-pemimpin aja dan bukan prajurit-prajurit aja dan bukan imam-imam aja. Di bagian-bagian ke belakang itu, ternyata kalau kita perhatikan, kalau baca kitab Keluaran, kan isinya kadang-kadang ada orang-orang non-Yahudi kan ada di situ. Makanya disebut ada bangsa-bangsa yang dihinggapi roh rakus. Yang apa disebutnya? Orang-orang yang kerasukan, orang-orang dari bangsa lain yang kerasukan roh rakus ini, dia menghasut orang-orang Israel. Kamu bosan gak sih makan mana aja? Aku bosan nih. Terus gimana? Ya kamu bilang sama Musa, kita perlu daging. Hasutan-hasutan itu akhirnya kemakan juga kan sama orang Yahudi. Sampai akhirnya mereka protes, kami pengen daging. Dan buat Musa, dia lapor aja sama Tuhan. Tuhan, ini ada orang-orang Israel, umatmu lagi protes pengen daging. Dan buat Tuhan gampang. Maka Tuhan mendatangkan sebuah angin dari sebuah arah. Dan di situ ada sekelompok besar burung-burung puyuh. Dan Musa tinggal bilang, kalau kalian mau daging, silahkan nikmati ini daging-daging ini. Tuhan kirim sendiri itu daging-daging dari burung puyuh. Dan orang-orang yang dihinggapi roh rakus itu, waduh itu yang namanya makan daging puyuh itu, wah sampai mulutnya penuh katanya. Tapi bukan hanya orang-orang itu aja, di bagian dalam rombongan, di bagian belakang itu ada orang-orang yang akhirnya berjalan dengan, ketika mereka berjalan, rombongan berjalan, dia bilang, lu gak capek? Kita mau dibawa kemana nih sama Musa? Gak jelas dia. Kok mereka pada percaya sama Musa? Apa yang mereka lakukan? Orang-orang ini bilang, yuk kita protes. Nah muncullah namanya Bani Korah. Yang mengajak 250 atau sekian 150 orang untuk protes sama Musa. Dan kemudian ada lagi di bagian belakang. Ya ini gambaran tentang yang namanya arak-arakan kemenangan itu terdiri dari beberapa bagian di dalam sebuah rombongan itu. Ada di bagian belakang yang berjalan dengan tertunduk lesu. Kamu tahu gak sih kita mau dibawa kemana? Nggak tahu. Aku gak tahu. Jadi mereka berjalan hanya berdasarkan mengikuti orang yang ada di depan mereka. Dibawa kemana? Nggak tahu. Siapa yang mimpin? Nggak tahu. Kita mah jalan aja. Daripada kita nyasar, kita ikuti aja rombongan. Mereka dalam satu rombongan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, tapi mereka nggak tahu mau kemana. Mereka hanya berjalan mengikuti orang yang ada di depan, punggung orang yang ada di depan mereka, tanpa tahu alasan. Nah kira-kira Bapak Ibu Saudara dengan berbagai kondisi, di setiap posisi dalam arak-arakan, apakah musuh tahu nggak sih? Musuh tahu. Makanya di dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, ada musuh yang menghadang, namanya bangsa Amalek. Kalau kita tahu sifat bangsa Amalek, mari Bapak Ibu Saudara kita buka dulu Ulangan pasal yang ke-25. Ulangan 25 ayat 17, 18. Ternyata ada musuh yang tahu. Ayat 17 di situ dikatakan, ingatlah apa yang dilakukan orang Amalek kepadamu pada waktu perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan dan semua orang lemah pada barisan apa? Barisan belakang dihantam mereka. Sedang engkau lelah dan lesu, mereka tidak takut akan Allah. Musuh tahu gak? Musuh tahu.
Dan Musa akan menyikat bangsa Israel untuk nggak sampai ke tujuan Tuhan. Tapi siapa yang pertama-tama disikat dulu? Ternyata mereka yang lemah pada barisan belakang. Siapa sih mereka? Mereka yang lelah dan lesu. Yang nggak tahu kemana, yang nggak tahu mesti ngapain, yang nggak tahu apa yang dilakukan Musa. Nah ini loh yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Dan kita tahu, kita pernah dengar, kita pernah dapat pesan kan tentang bangsa Amalek. Siapa sih bangsa Amalek ini? Bangsa Amalek adalah bangsa yang benci banget sama orang Israel. Karena ternyata Amalek adalah keturunan Esau. Keturunan Esau yang benci sama keturunan Yakub. Maka dia berusaha untuk menyetop perjalanan Yakub ke tujuan Tuhan. Dan arti kata Amalek adalah mereka adalah orang-orang yang diam di lembah. Mereka adalah, Amalek artinya dweller in a valley. Orang-orang yang diam di lembah. Apa kerjanya Amalek? Amalek akan berusaha menarik umat Tuhan untuk juga turun ke lembah. Karena mereka bukan hanya tinggal di lembah, mereka tinggal di lembah Negev. Lembah yang rendah dan gersang, bukan soal geografis saja. Tetapi kondisi mentalitas mereka juga adalah mentalitas yang rendah. Mereka adalah orang kepahitan, mereka adalah penuh kemarahan kebencian sama keturunan Yakub. Mereka adalah orang yang kecewa sama keturunan Yakub. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka akan tarik itu umat keturunan Yakub untuk ikut turun ke lembah bareng-bareng sama mereka. Dan orang yang turun ke lembah sulit untuk mengalami kemenangan. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, Amalek adalah bangsa yang hidup dalam kepahitan, kebencian. Mereka orang-orang yang bermentalitas lembah dan mereka berusaha untuk menarik orang-orang lain juga untuk sama dengan mentalitas mereka. Bayangkan aroma apa yang ditebarkan oleh mereka. Aroma kehidupan atau aroma kematian. Ingat, musuh itu senang sama aroma kematian. Ada bedanya Raja Wali sama burung pemakan bangkai. Raja Wali itu enggak suka bangkai. Ya, salah satu karakteristik Raja Wali, dia nggak senang makan bangkai. Dia senang makan daging fresh. Makanya binatang buruannya itu ditangkap langsung. Dan dia makan daging seger. Hasil buruan yang sangat baru. Itu Raja Wali. Binatang pemakan bangkai, itu cuman senangnya bangkai. Burung pemakan bangkai, dia makannya bangkai. Ya. Di musuh itu menyukai aroma kematian. Ya. Orang-orang yang sudah nggak berjalan mengikuti tujuan Tuhan, tanpa disadari aroma yang dipancarkan sudah bukan aroma harum lagi. Sebaliknya aroma yang harum akan membawa minat orang untuk turut mengikutinya. Makanya di salah satu PL ya, kalau nggak salah di Sevanya, di situ dikatakan ada ayat kan, aku akan mengikut engkau karena engkau mengikuti Tuhanmu. Wow, ini keren banget. Kenapa? Ada aroma yang dipancarkan. Suatu kali ada seorang, ya saya pernah baca artikel, ada seorang penulis bernama Rita Snowden. Rita Snowden ini pernah melakukan perjalanan dan tibalah dia di sebuah desa namanya desa Dover di Inggris. Waktu dia minum suatu sore di kedai, waktu dia minum teh di kedai itu, dia merasakan, kok wangi amat sih desa ini gitu. Kok desa ini wangi amat. Lalu dia bertanya sama pelayan, aku mau nanya, ini kok kamu nyium gak ada aroma-aroma yang harum? Nah si pelayannya bilang, iya. Kalau Anda perhatikan orang-orang yang berlalu lalang pada sore ini. Nah aroma itu muncul dari mereka. Loh kok lucu ya, kok bisa? Nah si pelayan itu ya gak heran, dia bilang karena sebagian besar penduduk ini kerja di sebuah pabrik parfum yang ada di desa itu. Jadi waktu mereka pulang kerja sore itu, hasil mereka bekerja di pabrik parfum itu aroma parfumnya udah pada nempel di badan mereka, di baju mereka, di kulit mereka. Sehingga pada waktu mereka pulang ke rumahnya dan mereka berseliweran, berlalu lalang di jalan. Mereka memancarkan keharuman. Dia bilang, oh menarik sekali ya, pantesan desa ini kok harum sekali katanya. Nah ini membuat Rita Snowden ini pengen tahu lebih banyak. Kenapa? Karena harumnya enak nih. Aromanya harum. Coba kalau bawa sampah. Udah nggak mau lama-lama ngopi di situ, minum teh di situ kali. Nah, tetapi yang saya sampaikan di sini, yang namanya pesan Tuhan itu, ini bukan cuma soal wangi parfum. Bukan artinya nanti kalau kita keluar rumah, semprot badan kita dengan minyak wangi banyak-banyak supaya, Pak, nanti supaya ketemu orang harum. Bukan itu.
bukan dari harum aroma minyak wangi. Saya pernah tertarik dengan sebuah minyak wangi gara-gara apa? Di toko minyak wangi itu, sebetulnya bukan toko minyak wangi, toko pakaian. Cuma dia memproduksi sebuah minyak wangi yang nggak dijual di toko lain. Nah, setoko itu disemprot sengaja oleh minyak wangi ini sehingga gini, orang-orang yang berseliweran di perempatan jalan, di luar, udah di jalan raya, mencium, kalau udah dekat-dekat toko itu mencium, wah enak, kebetulan saya senang minyak wangi. Sehingga itu mendorong saya untuk masuk menghampiri ke toko itu. Dan ya betul, dia memang menjual aroma yang tadi tercium di jalanan tadi. Nah, yang dimaksud adalah bukan kita pakai minyak wangi jadi harum. Tapi pesan ini berkata bahwa aroma itu seharusnya terpancar dari orang-orang percaya. Yang sadar bahwa setiap kita, orang-orang percaya ini, sadar bahwa kita hasil tebusan karya Yesus di kayu salib. Dan kemudian menghidupi karya Yesus yang dahsyat itu dalam kehidupan nyata kita sebagai orang-orang yang sadar. Oh, aku diselamatkan karena Tuhan punya tujuan dahsyat dan Tuhan sudah merancangkan hal yang luar biasa. Apapun kondisi yang aku hadapi, tetap kita memancarkan itu. Nah, aroma itu yang Tuhan ingin terus terpancar di dalam kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Kita diselamatkan, kemudian kita ditempatkan di sebuah gereja untuk dibimbing, untuk dimuridkan, untuk belajar, diajar untuk menangkap rencana Tuhan, untuk kemudian diterjunkan dalam kehidupan nyata, di dalam kehidupan sehari-hari. Dan diharapkan yang keluar adalah aroma-aroma yang harum. Yang ngerti sampai sini katakan amin. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu Saudara, saya juga gak berlama-lama lagi. Pada waktu Tuhan menyampaikan pesan ini Bapak Ibu Saudara, Ia mengatakan jelas, tentukan posisimu di dalam sebuah perarakan. Pakailah pakaian yang mencerminkan posisimu. Pakaian yang mencerminkan posisi. Oh iya, di dalam perarakan. Apa yang Tuhan sudah tetapkan posisi kita. Misalnya kita sebagai seorang jenderal, seorang perwira di dalam sebuah keprajuritan. Ataupun seorang imam yang menyalakan dupa, yang dipahami sebagai orang-orang yang membangun hubungan sama Tuhan. Pakai pakaianmu dengan jelas. Karena ternyata gini, ada pakaian imam, ada pakaian pemimpin, ada pakaian prajurit. Ini akan menentukan posisi kita. Kalau kita berpakaian pakaian prajurit, tentu posisinya ada di depan. Karena pakaian yang akan menentukan perkataan yang keluar dari mulut seseorang. Dan otomatis perkataan akan menentukan aroma apa yang terpancarkan dari mulut seseorang. Tentukan di mana posisi kita di dalam perarakan. Yang ngerti katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.